Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh budaya konsumsi makanan cepat saji pada masyarakat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sherina Kawai dengan NIM 2101101001003 dari Prodi Sastra Inggris Universitas Negeri Jember. Video ini akan membahas tentang bagaimana budaya konsumsi makanan cepat saji pada pola kehidupan masyarakat. Tujuannya untuk mengetahui cara melestarikan makanan tradisional Indonesia, serta mengetahui dampak makanan cepat saji bagi masyarakat. Globalisasi memiliki banyak dampak, terutama bagi masyarakat Indonesia. Salah satu dampaknya yaitu masuknya berbagai jenis budaya asing ke Indonesia. Misalnya, sekarang orang Indonesia lebih suka makan makanan dari budaya barat daripada makanan-makanan asli Indonesia. Era globalisasi membawa kehidupan masyarakat kepada modernisasi. Hal ini berdampak pada pesatnya perkembangan waktu dan teknologi, serta menciptakan kebutuhan konsumen yang meningkat dan gaya hidup baru. Perubahan lifestyle masyarakatlah yang melatar belakangi perubahan kebiasaan dalam memilih makanan. Contohnya, gaya hidup masyarakat pada era globalisasi ini lebih suka mengkonsumsi makanan cepat saji atau fast food dan makanan instan. Gaya hidup yang serba praktis membuat masyarakat modern sulit untuk menghindari dari makanan siap saji atau makanan yang instan. Pada era globalisasi saat ini, masyarakat tidak asing dengan produk makanan dan minuman cepat saji dari luar negeri. Aneka makanan dan minuman ini seolah sudah menghilangkan makanan asli atau makanan tradisional Indonesia. Fast food merupakan budaya dari negara asing yang populer dan menjadi sebuah lifestyle baru di era globalisasi saat ini. Sehingga makanan tradisional seperti kue rangi, getuk, pecel, lemper, lalapan, kue cucur, klepon, dan lain sebagainya mulai tergeser keberadaannya dengan makanan cepat saji seperti steak, pizza, fried chicken, burger, hotdog, sushi, spaghetti, dan lain sebagainya. Masyarakat menganggap bahwa makanan cepat saji lebih higienis, modern, dan praktis, serta terdapat kebanggaan tersendiri ketika mengkonsumsinya, karena mereka menganggap bahwa fast food lebih trendy dari makanan tradisional. Masyarakat pada umumnya lebih tertarik dengan budaya makanan asing dan memiliki rasa ingin mencoba yang sangat tinggi. Masyarakat di Indonesia mudah sekali terpengaruh dengan hal seperti contoh makanan luar negeri yang ada di media sosial. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia memiliki keinginan untuk mencobanya agar tidak ketinggalan zaman. Era globalisasi inilah yang membuat sebagian besar anak muda di Indonesia cenderung ingin memakan makanan cepat saji. Terdapat banyak makanan cepat saji yang mudah ditemukan di seluruh Indonesia. Sebenarnya boleh saja kita mencintai makanan-makanan cepat saji yang diadopsi dari budaya asing. Namun kita harus tetap ingat dan melestarikan makanan-makanan tradisional Indonesia yang sudah bertahun-tahun ada. Makanan tradisional Indonesia biasanya hanya dapat ditemukan di Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai orang Indonesia harus mengenalkan budaya kita juga ke negara-negara lain. Sehingga makanan tradisional Indonesia juga bisa dinikmati oleh orang-orang asing. Selain peran masyarakat Indonesia dalam mengenalkan budaya makanan tradisional kepada negara lain, pemerintah juga harus ikut andil dalam memperkenalkan makanan tradisional Indonesia pada lingkup internasional. Tanpa dukungan pemerintah akan sulit bagi makanan atau budaya Indonesia dikenal oleh negara-negara lain. Tren gaya hidup dari masyarakat yang lebih modern dan praktis inilah yang menjadikan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Banyaknya masyarakat yang aktivitasnya padat membuat mereka lebih memilih untuk mengkonsumsi makanan yang praktis, enak, cepat, dan harganya yang terjangkau.
Makanan cepat saji menjadi budaya baru dan menjadi pilihan masyarakat modern di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyak orang yang sibuk untuk bekerja dan tidak memiliki banyak waktu untuk memasak sendiri. Selain itu, didukung dengan adanya berbagai jenis jasa pesan antar digital menjadikan konsumen makanan cepat saji ini meningkat. Menurut survei Wijaya, 177 orang atau 98,3% melaporkan makan di restoran cepat saji 25 kali sebulan. Menurut penelitian Susanti, 66,7% remaja memiliki kebiasaan membeli makanan cepat saji minimal 3 kali seminggu dan makanan tradisional seminggu sekali. Mengikuti Kentucky Fried Chicken atau KFC, perkembangan terbaik dilakukan oleh perusahaan restoran cepat saji. Kemajuan teknologi juga bisa menciptakan kebudayaan dalam sistem pelayanan di restoran cepat saji ini. Di media sosial, ada aksi dan kampanye yang mendorong pelanggan restoran cepat saji untuk membersihkan makanannya sendiri. Atau dalam atau dalam sistem layanan, ditampilkan sebagai dalam sistem layanan mandiri. Pada umumnya, restoran di luar negeri tidak menyediakan jasa pelayan untuk membersihkan meja pelanggan. Biasanya, orang luar negeri memiliki kesadaran sendiri dalam hal tersebut. Sedangkan di Indonesia, kebanyakan konsumen meninggalkan sisa makanan di meja begitu saja. Konsumen berasumsi bahwa meja tersebut akan dibersihkan oleh pelayan di restoran cepat saji tersebut. Padahal di restoran tersebut sudah disediakan tempat sampah. Sudah menjadi hal yang umum bagi restoran di Indonesia menyediakan pelayan khusus untuk membersihkan sisa makanan pelanggan. Hal ini membuat konsumen menjadi terbiasa untuk meninggalkan makanan sisa di meja restoran. Budaya makanan Budaya makan makanan cepat saji sudah menjadi budaya untuk masyarakat modern di Indonesia. Sangat disayangkan bahwa mengkonsumsi makanan cepat saji secara terus-menerus akan berdampak buruk bagi kesehatan. Mengkonsumsi makanan cepat saji secara berlebihan dapat menimbulkan obesitas, masalah gizi, dan penurunan fungsi organ tubuh. Karena makanan cepat saji mengandung tinggi lemak sehingga mengakibatkan gizi lebih dan bisa mengarah ke obesitas. Masyarakat tentu harus menyadari efek samping dari mengkonsumsi makanan cepat saji secara berlebihan ini. Menurut Direktorat Bina Gizi Masyarakat, pernah melakukan penelitian pada penduduk di Indonesia dan hasilnya ditaksir terdapat 76,7 juta penduduk yang mengalami kelebihan berat badan dan 9,8 juta penduduk menderita obesitas. Pada tahun 2000 di Kota Jakarta ditaksir terdapat 6,2% remaja berumur 12-18 tahun menderita obesitas. Tentu saja, efek samping dari obesitas ini bisa sangat membahayakan kesehatan tubuh dan dapat menimbulkan penyakit seperti diabetes, darah tinggi, kolesterol, serta penyakit jantung. Budaya konsumsi makanan cepat saji ini membuat pola makan masyarakat Indonesia yang mengkonsumsinya menjadi tidak beraturan. Berbagai macam produk makanan cepat saji yang telah masuk di Indonesia membuat makanan tradisional mulai tergeser eksistensinya. Melestarikan makanan asli Indonesia di tengah era globalisasi ini sangat penting untuk dilakukan. Salah satunya dengan globalisasi, yaitu pertemuan budaya global dan lokal yang dibawa oleh globalisasi. Dengan adanya globalisasi, masyarakat bisa menciptakan produk baru berupa fast food versi lokal. Di sini, generasi muda bisa berinovasi agar makanan tradisional Indonesia bisa sejajar keberadaannya dengan makanan cepat saji yang datang dari luar negeri. Selain itu, untuk melestarikan makanan tradisional, masyarakat harus memiliki rasa peduli terhadap usaha-usaha kecil yang menjual makanan tradisional dengan rajin untuk membeli makanan tradisional.
Dengan begitu, para pengusaha akan bersemangat untuk tetap menjual makanan tradisional, sehingga makanan tradisional bisa tetap eksis di tengah maraknya makanan cepat saji dari luar Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa makanan cepat saji merupakan hasil dari globalisasi maaf, yang sekarang berkembang luas di Indonesia. Makanan cepat saji saat ini telah menjadi pilihan bagi hampir seluruh masyarakat Indonesia karena gaya hidup masyarakat Indonesia yang saat ini cenderung lebih modern dan menginginkan sesuatu yang praktis, cepat, dan enak untuk dikonsumsi. Selain itu, fasilitas yang diberikan oleh restoran cepat saji menjadikan konsumen merasa nyaman untuk dikunjungi. Namun terdapat juga dampak negatif dari budaya makan makanan cepat saji yang masuk ke Indonesia. Makanan cepat saji tidak selayaknya bisa dijadikan sebagai makanan pokok untuk melengkapi kebutuhan gizi manusia. Jika dikonsumsi secara terus-menerus, ini akan membahayakan kesehatan manusia seperti obesitas, kelainan fungsi jantung, kolesterol, dan penyakit yang lainnya. Selain itu, karena makan makanan cepat saji sudah menjadi tren di Indonesia menyebabkan tergesernya eksistensi makanan tradisional. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus turut andil dalam melestarikan makanan tradisional dengan tetap membeli dan mengkonsumsinya. Dapat ditarik kesimpulannya, yaitu kita boleh saja menikmati budaya makanan dari luar negeri, tapi jangan lupakan kehadiran makanan asli dari Indonesia dan kita harus tetap melestarikannya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.